Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Habibie Alfara Rivaldo Saragi dengan NIM 123106029. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pengelolaan merek. Oke, langsung saja. Oke, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan dari mengapa ketiga elemen tersebut saling berkaitan, bagaimana hubungannya terhadap pengelolaan suatu merek, saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu dari tiga elemen tersebut. Yang pertama adalah brand promise atau janji merek. Intinya adalah kayak manfaat yang ditawarkan sebuah merek kepada konsumen. Ini kayak menjawab, contohnya tuh pertanyaan yang kayak apa sih yang bisa saya dapat dari merek ini, kayak apa sih kepercayaan atau komitmen emosional dan fungsional merek ini. Lalu yang kedua adalah brand performance atau kinerja merek ya. Ini tuh kayak bagaimana bagaimana sebuah merek benar-benar menjalankan janji tersebut. Jadi kayak ini tuh berupa bukti nyata atau pengalaman langsung terkait yang didapatkan oleh konsumen saat menggunakan produk tersebut. Lalu yang terakhir ada brand positioning, atau yang disebut dengan posisi merek ya. Jadi brand positioning ini adalah kayak bagaimana sih merek ini ingin dilihat dan menempatkan dirinya secara unik di benak konsumen, terutama dibandingkan dengan pesaing lainnya ya. Dan ini adalah strategi yang membedakan merek di pasar tersebut. Oke, jadi yang kedua, saya ini akan membahas kenapa elemen tersebut saling berkaitan dan bagaimana hubungannya terhadap pengelolaan suatu merek. Jadi ketiga elemen ini tidak dapat berdiri sendiri karena mereka tuh saling terkait dan menciptakan siklus pengelolaan merek yang sehat. Promise memicu performance. Jadi kayak janji yang kuat itu memaksa tim internal untuk memastikan produk atau layanan mereka ini mampu memenuhi janji tersebut. Nah, jika janjinya adalah misalnya A, kinerja harus menghasilkan A, lalu performance itu memperkuat positioning. Jadi ketika sebuah merek secara konsisten memberikan kinerja yang luar biasa, pengalaman positif ini menjadi dasar yang kuat untuk penentuan posisi merek, positioning. Nah, di benak konsumen. Jadi merek ini dikenal sebagai yang dapat diandalkan atau yang paling inovatif. Positioning sendiri menginformasikan ke promise sebuah posisi yang unik, kayak posisi yang unik di pasar akan membantu sebuah merek menentukan janji mana yang paling relevan dan membedakan sebuah merek tersebut. Jadi hubungannya mereka terhadap pengelolaan merek adalah kayak integritasnya. Jadi jika salah satu elemen tersebut gagal, misalnya janji merek besar tapi kinerja mereka tuh buruk. Nah, maka posisi itu akan membuat merek akan ambruk. Lalu konsumen akan merasa tertipu dan merek akan kehilangan kredibilitasnya. Pengelolaan merek yang baik itu yang memastikan bahwa ketiga elemen ini selaras, konsisten dan beresonansi dengan harapan konsumen. Tuh. Oke, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya itu adalah ambil contoh satu brand di dunia nyata yang sering kamu gunakan sehari-hari, lalu jelaskan. Oke, di sini saya akan mengambil brand minuman ya, yaitu Kopi Kenangan. Jadi kenapa saya ngambil Kopi Kenangan? Karena Kopi Kenangan ini juga kan kopi yang saya sering beli dan harganya cukup ramah di kantong. Dan untuk brand personanya sendiri dari
kopi kenangan. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu brand personal. Jadi brand personal sendiri itu adalah kayak uh, singkat itu kayak karakter kita sebagai manusia. Tapi dia ini mewakili sebuah merek, karena kan kopi kenangan sendiri mudah diingat juga ya. Jadi kayak kopi kenangan, oh lu kopi kenangan ya, gini 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 gini. Dan dia juga uh, menamai menunya sendiri tuh kayak kenangan mantan reguler. Jadi kan orang itu mudah diingat kan. Dan setelah saya baca juga ya, uh, kopi kenangan itu kenapa namanya kenangan mantan, karena uh, apa untuk jadi pas seseorang menyebut nama kenangan mantan, dia kan pasti kan kayak mengingat-ingat tentang masa lalu. Dan uh, brand tersebut akan lebih mudah diingat. Dan kenangan mantan sendiri itu kayak terkesan hal-hal yang manis gitu, makanya dia mengambil nama kenangan mantan. Jadi kopi kenangan sendiri dia akan memproyeksikan personanya sebagai teman akrab. Karena kopi kenangan sendiri kan dia nggak ada yang istimewanya ya, tapi ya dia ini kayak bisa memposisikan dirinya sebagai teman yang mudah didekati. Terus ya pokoknya yang mudah didekati dan santai, dan bisa dibeli oleh kalangan-kalangan yang Gen Z, apalagi yang uangnya juga ngepas kan. Dan dia ini kan sesuai dengan namanya ya, kenangan. Nah, pesonanya ini sendiri membawa sentuhan rasa dan pengalaman yang akrab dengan lidah lokal Indonesia. Dia tuh mengingatkan kepada memori atau kenangan-kenangan manis atau momen manis lainnya. Dan dia ini cukup cerdas ya, brand yang cukup cerdas, karena dia bisa mempersonakan atau mencerminkan fokus pada kecepatan layanan Grab and Go, atau kayak penggunaan teknologi yang kayak yang pokoknya mengikuti perkembangan maju juga. Karena kan tentunya sekarang kan apa-apa juga bisa dipesan dengan aplikasi ya. Contohnya juga kayak brand kopi Fore, dia juga ada aplikasinya, itu lebih mudah. Dan dia juga menunjukkan kepribadian yang gesit dan modern dalam mengatasi hiruk pikuk kehidupan manusia. Oke, kita masuk ke jelaskan bagaimana brand identitinya, bagaimana makna dari brand identity merek tersebut. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan dulu brand identity adalah elemen-elemen yang terlihat yang digunakan merek untuk menyampaikan personalnya melalui visual, verbal, nama, warna, dan lain-lainnya. Identitas merek atau brand identity. Brand identity dari kopi kenangan, dia tuh menggunakan nama-nama yang unik. Seperti yang tadi saya bilang, kopi misalnya kopi kenangan mantan. Nah, kenangan masa lalu atau kopi kenangan susu adalah sebuah kayak identitas atau simbol atau verbal, pokoknya identitas yang langsung memicu rasa ingin tahu dan asosiasi emosional. Dari warna dan desain gerainya sendiri itu didominasi oleh warna-warna yang netral dan seperti kayak coklat, terus warna-warna krem, dan ya mungkin warna-warna gelap-gelap lainnya. Dan desain gerainya mereka sendiri tuh kayak sering berfokus pada efisiensi, dan dia tuh kebanyakan take away ya, dan jarang juga ada yang tempatnya bisa diajak nongkrong atau kayak misalnya brand kopi Fore gitu. Lalu logo mereka sendiri itu juga menggunakan font yang sederhana, terus tapi juga menekan keterbacaan dan kesan bersahaja yang bukan kemewahan. Lalu saya akan membahas juga
maknanya dari brand kopi kenangan tersebut. Identitas kopi kenangan secara keseluruhan merefleksikan kualitas minuman kopi yang premium namun tidak mahal. Maknanya sendiri dia kayak berfokus pada efisiensi dan desainnya yang bersahaja. Mereka juga mengomunikasikan bahwa nilai utama mereka ada pada kualitas minumannya, bukan pada tempat atau ambience yang mewah. Nah, ini juga bisa memperkuat posisi mereka sebagai kopi harian yang terjangkau. Oke, untuk menjawab pertanyaan terakhir, langsung aja. Jadi, elemen Crisfield yang diterapkan pada kopi kenangan, yang pertama, pastinya brand promise, janji. Dia tuh brand kopi kenangan ini berjanji dia akan menyediakan kopi kenangan yang sebuah kopi yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau dan didukung dengan efisiensi teknologi yang baik. Lalu yang kedua adalah brand performanya. Kopi kenangan dia tuh membuktikan sebuah janjinya melalui rasa yang konsisten. Jadi standarisasi resep dan kualitas di di semua gerainya itu selalu sama. Dan yang kedua adalah kemudahan aksesnya, jaringan gerai yang luas dan layanan pesanannya melalui aplikasi yang mulus. Nah, jadi kopi kenangan ini dia tuh kopi yang sangat mudah ditemui. Jadi kayak di pom bensin ada, bahkan waktu itu saya pernah ngeliat di supermarket dia juga ada. Sedangkan kan kalau misalnya kayak brand Fore itu kan kadang adanya di mall, terus juga kayak tempat-tempat food court. Nah, yang ketiga juga dia harganya kompetitif. Dia itu mempertahankan harganya yang relatif lebih rendah dibandingkan merek kopi premium lainnya. Dan yang terakhir dia ada di pada brand positioningnya. Dia brand kopi kenangan ini dia tuh memposisikan dirinya sebagai sebuah pemimpin pasar kopi retail grab and go di Asia Tenggara. Mereka mengisi celah-celah antara warung kopi pinggir jalan dan kafe premium. Lalu apakah brand yang Anda jadikan contoh tersebut menjalankan ketiga elemen tersebut secara baik dan sesuai dengan ekspektasi konsumen? Pastinya saya akan menjawab iya. Kenapa? Karena secara konsisten promise dan performansnya kopi kenangan berhasil mencapai keselarasan yang tinggi antara sebuah janji dan kinerja mereka yang baik. Mereka juga berjanji menyajikan sebuah kopi yang premium, yang berkualiti dengan affordable price, dan konsumen secara umum kan merasakan juga ya. Nah, dan secara harga juga dia cukup baik. Lalu dia cukup memenuhi ekspektasi konsumen, terutama di nilainya. Jadi dia ini mendapatkan nilai yang baik karena untuk mendapatkan, jadi kayak kopi kenangan ini menjelaskan kayak untuk mendapat kopi yang enak ini nggak perlu menunggu lama gitu, atau nggak perlu membayar mahal gitu. Kopi kenangan juga dia tuh memenuhi ekspektasi konsumen melalui efisiensinya dengan aplikasi dan kecepatan layanannya. Lalu yang mungkin terakhir ya ada di penguatan positioningnya. Karena konsistensi janji dan kinerjanya mereka yang memuaskan, posisi mereka ini sebagai kopi harian dan kopi yang terjangkau secara dan berkualitas ya semakin kuat dan mengakar di benak konsumen, menghasilkan loyalitas yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang semakin pesat. Mungkin kesimpulannya adalah kayak kopi kenangan ini adalah contoh sukses dalam pengelolaan merek karena mereka tuh berhasil memastikan bahwa apa yang mereka katakan itu yang disebut dengan promise ya selalu didukung oleh apa yang mereka lakukan, itu yang disebut dengan performance, dan yang pada akhirnya mereka menguatkan posisi mereka di pasar, itu yang disebut dengan positioning. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.